Orang pintar hanya perlu 3 detik untuk memisahkan dua paku yang tidak biasa ini. Dan orang yang kurang cerdas itu, bahkan jika mereka diberi waktu 3 atau 9 hari untuk bermain, mereka mungkin tidak dapat menemukan kuncinya. Dikatakan bahwa ini adalah usaha orang bijak zaman dahulu untuk mengasah kecerdasan anak dengan teka-teki topologi. Namun, saat kebanyakan orang pertama kali menemui ini, mereka cenderung secara naluriah menarik dengan kekuatan di celah antara dua paku. Tetapi bahkan dengan mengerahkan semua daya, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengeluarkannya. Mengamati struktur kedua paku ini dari atas ke bawah, kamu akan menemukan bahwa lebar antara paku dirancang dengan sangat tepat. Celah antara paku sedikit lebih kecil dari diameter paku itu sendiri. Oleh karena itu, menarik dengan kekuatan pasti tidak akan berhasil. Anak yang suka mengeksplorasi, dia akan terus mencoba metode baru. Dia akan secara naluriah menggunakan metode persilangan ruang, memcross kedua paku dan mengeluarkannya. Lalu dengan mudah menarik kedua paku ke belakang. Dia merasa seolah-olah akan langsung berhasil, namun tidak terduga terhalang oleh tempat bengkok di tengah paku. Yang membuat kedua paku ini tidak bisa dipisahkan secara langsung. Tetapi selanjutnya kamu akan menemukan, baik menarik sejajar, atau menarik dengan memutar sudut paku, semuanya terhalang oleh desain bengkok unik di tengah paku. Tak terbayangkan, orang bijak zaman dahulu benar-benar sangat bijak. Bahkan merancang dua paku sederhana ini begitu sederhana namun mengasah kecerdasan. Dua paku ini membentuk struktur tertutup yang lengkap. Sampai di sini, kebanyakan anak memilih untuk menyerah. Tidak bisa memikirkan cara lain lagi. Namun seringkali kunci keberhasilan terletak pada apakah memiliki sudut pandang yang fleksibel dan cara berpikir yang fleksibel. Saat inilah sangat menguji apakah anak biasanya melakukan latihan berpikir terbalik di rumah. Anak yang suka berpikir umumnya cepat tanggap dan pandai mengamati. Dia akan berpikir secara analogis dan menyimpulkan, anak yang cerdas. Dia akan memutar dua paku tersebut secara bersamaan 160 derajat ke belakang, ketika cincin paku berada dalam keadaan silang. Saat ini, langkah penting adalah membalik dua paku ke atas sebesar 170 derajat. Kemudian tarik satu sama lain sekali lagi. Dengan cara ini, kedua paku berhasil dipisahkan. Perbedaan terbesar antara siswa berprestasi dan siswa kurang berprestasi tidak terletak pada IQ, namun terletak pada cara berpikir mereka. Anak-anak yang sering bermain dengan satu mainan jauh lebih pintar daripada teman sebayanya. Misalnya, set 24 bagian puzzle logika ini. Ini adalah kristalisasi kebijaksanaan kuno. Setiap cara bermain berbeda-beda, ada yang sulit dan ada yang mudah. Dalam proses bermain, mereka secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir logis dan imajinasi ruang mereka. Juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani dan menyelesaikan masalah. Ini membangun fondasi yang kuat untuk mereka berintegrasi ke dalam masyarakat di masa depan. Pilih mainan yang tepat. Anak-anak akan mendapatkan manfaat seumur hidup.